Dari saya kecil dan sekarang tanya saya, kenapa kau suka sekali sama Agnes, Evi? Kenapa kau suka sekali Agnes? Kenapa dan? Jadi guys, dulu saya tuh tahu Agnes Monica itu cuman sebagai penyanyi dengan suara bagus, skills yang oke di antara orang-orang saat itu, dan performer yang selalu luar biasa. Teman-teman sebaya aku waktu itu tidak ada yang seperti saya, penggemar dari Agnes Monica. Mereka itu punya idola, tapi berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Lagi hits yang mana, mereka fans yang mana. And it's okay, it's fine. Wajar kalau orang tanya, kenapa kau masih fans Agnes? Oke, jadi saya sudah membuat untuk menjawab itu, dan untuk menjawab penasaranku sendiri juga saya sudah membuat penelitian sendiri. Jadi saya bagi dalam 3 babak yang akan kita bahas. Babak yang pertama, terpapar 2003 sampai 2009. Saya lahir di tahun 1999. Agnes Monica sukses pada sinetron Pernikahan Dini itu di tahun 2001 sampai 2002. Saat itu usiaku 2 sampai 3 tahun. Oke, kita lanjut lagi. Agnes Monica debut album dewasa pertamanya, And the Story Goes, itu di tahun 2003. Dan pada saat itu usiaku 4 tahun. Dan anak-anak di usia ini memiliki ingatan yang jauh lebih stabil. Mereka mulai merekam, menyerap, dan mengingat segala informasi. Di tahun itu, Agnes mondar-mandir di televisi. Lagunya orang-orang nyanyikan. Lagunya diputar di radio. Televisi menayangkan iklan-iklannya Agnes Monica. Semua orang membicarakannya. Tren fashionnya, fashion yang unik yang dia perkenalkan. Gaya rambutnya, ikat pinggangnya, warna-warninya, dasinya, topinya. Saat itu anak-anak remaja mengikuti gayanya, dan saya, anak usia 4, 5, 6 tahun, berada dalam situasi itu secara organik. Saya terkena social proof dan menganggap bahwa Agnes Monica adalah sosok yang berharga untuk diidolakan, sosok yang wajar untuk diidolakan. Kita masuk ke babak kedua, kasmaran 2010 sampai 2014. Dari rasa suka yang menggebu-gebu, yang awalnya hanya suka lagunya, nonton performance-nya, menunggu-nunggu penampilannya di TV, sampai saya mulai menyukai kepribadiannya, motonya, nilai-nilai yang dia bagikan. Saya ingat Kak Agnes sering sekali dulu bilang dream, believe, and make it happen pada setiap speech-nya setelah penghargaan, dan itu benar-benar sampai ke dalam hatiku, ke dalam pikiranku, dan saat itu saya merasa Agnes mengajarkan sesuatu yang lingkunganku saat itu tidak mengajarkan untuk itu. Saya nonton semua interviewnya Kak Agnes di internet, saya cari sinetron yang waktu itu saya masih kecil, saya belum sempat nonton, saya cari untuk dinonton, dan baru bikin Facebook pertama itu foto profilku Agnes Monica, kata sandiku Agnes Monica juga. Dan saya ketemu sama fans club, Nest in the Club di internet, dan waktu itu saya mau sekali join dengan fans club itu, tapi sayang saya masih SD, masih bocah dan tidak memiliki KTP, jadi saya tidak bergabung di komunitas itu. Saya pernah waktu SD memotong poster depan toko di SD ku, karena di poster itu ada Agnes dengan produk Olezo-nya di depan toko, dan saya malu kalau harus mengambil poster itu terang-terangan. Jadi saya merencanakan semuanya dengan matang. Saya datang lebih pagi ketika toko itu masih tutup dan anak-anak belum ada yang datang. Posternya saya cutter dan saya cabut. Jadi itu poster Agnes Monica pertamaku adalah poster Olezo, yang sebenarnya adalah poster Olezo, bukan poster Agnes. Jadi kenapa waktu itu yang jual poster, abang-abang jual poster itu tidak ada yang jual posternya Agnes di sekolahku. Mereka jual itu posternya Super Junior, Cherry Bell, SNSD, apalagi waktu itu. Pokoknya tidak ada yang jual Agnes Monica. Dan kita masuk di babak ketiga, validasi sosial. Tahun 2015 sampai 2026. Rasa suka yang tadinya menggebu-gebu rasa suka yang tadinya menggebu-gebu mulai berubah menjadi rasa nyaman dan mendalam.
Sejak 2013 saya menggunakan username Avizius sebagai username media sosial saya. Jadi Avizius ini bukan tanpa alasan, jadi ini diambil dari Secretly Agnesius, album dari Kak Agnes. Saat itu banyak sekali teman-teman Facebook ya, fans clubnya Agnes itu mereka pakai nama belakangnya itu Zius. Jadi sampai saat ini saya bangga menggunakan Avizius sebagai identitasku di internet, bahwa Avi adalah penggemar dari Agnes Mo. Jadi Avizius, oke? Dan di tahun 2015 saya pertama kali nonton konser dari Agnes Mo yang diadakan di Kota Palu dengan judul konser itu Feel the Moment. Ada cerita lucunya, yaitu saat itu saya masih kelas 1 SMA dan harga tiketnya yang paling murah waktu itu 350.000. Saya mengumpulkan uang untuk nonton konser itu. Saya berhemat dari uang jajan sekolah saya, kemudian saya juga bantu untuk jual durian. Jadi pada saat uangku sudah cukup, sudah 350, saya datanglah ke Koyovans yang jual tiket ini. Ditanya sama Koyovans, siapa yang mau nonton ini? Kau yang P kecil ini mau nonton festival yang paling belakang, mana kelihatan Agnes Mo itu. Kalau kau mau, saya kasih tiket VIP 500.000 yang tadinya harganya 1 juta. Koyovans kasih diskon 50% untuk saya 500.000. Akhirnya saya balik ulang ke rumah. Saya kasih tahu kakakku, tolong tambah uangku. Akhirnya kakakku, keluargaku support. Mereka membantu saya, mendukung saya untuk kau harus nonton yang VIP ini. Saya nonton Agnes Mo pertama kali di tahun 2015, tanggal 12 Desember 2015. Konser Agnes Mo pertama, saya nonton VIP, bro. Tahun 2019, saya nonton performance dari Agnes Mo lagi dalam acara HWI. Waktu itu saya kumpul uang dari hasil kerja pertamaku. Jadi saya sudah lulus sekolah di situ dan berangkat dari Palu ke Jakarta demi Kak Agnes. Dan sayangnya saya tidak punya kesempatan untuk foto bareng Kak Agnes waktu itu. Semoga nanti ada kesempatan bisa foto sama Kak Agnes. Dan di tahun itu saya juga sudah terdaftar sebagai member of Ignition. Jadi Ignition adalah fans club dari Agnes Monica yang tadi saya bilang Nes Indah Club atau NIC, itu berubah mengganti nama menjadi Ignition. Dan saya juga membuat konten video di YouTube. Dari semua pengetahuanku tentang Agnes, saya rasa kayak harus saya kasih tahu ke orang, harus saya ceritakan lewat video konten YouTube Agnes More Videos, yang dimana saya merangkum semua yang saya tahu ke dalam beberapa bagian. Nantinya saya harap generasi selanjutnya itu bisa mengenal sosok Agnes yang sangat inspiratif ini. Dan besar sekali keinginanku, mungkin suatu hari ada produser film atau ada dari pihak manajemennya Agnes sendiri untuk membuat film dokumenter mengenai perjalanan dari Agnes Mo. Dan ya, saya dapat poster Agnes Mo pertama, hadiah dari OT Group, dan poster pertama aku langsung dapat tanda tangan dari Agnes Mo. Dan itu sudah ada di dinding kamarku sekarang. Fun fact dari semua yang saya sudah ceritakan sebagai penggemar adalah saya tidak punya album original dari Agnes Mo. Sebenarnya dulu saya pernah punya Agnes Is My Name. Itu dikasih sama sahabatku. Waktu dia beli di restoran cepat saji itu, dia kasih cuma ke saya karena dia tahu seberapa ngefansnya saya sama Kak Agnes ini. Tapi waktu itu ada yang pinjam dan almarhum sudah yang pinjam dan yang kasihkan saya itu dua-duanya sudah almarhum, dan sudah saya ikhlaskan untuk kehilangan album original satu-satunya milikku. Karena saya yakin setelah video ini nanti Aquarius akan kirimkan saya satu album originalnya dari Kak Agnes. Dan tadi hari ini, tanggal 1 Juli hari ini, saya juga cek ke toko Rame.
itu toko yang jual CD-CD original di Kota Palu. Memang stoknya albumnya Kak Agnes ini habis. Saking lagunya ini bagus, saking kerennya. Yang banyak hari lewati denganmu.